Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang metode STEM, Science, Technology, Engineering, Art, Mathematics. Anggota kelompok yaitu Alviolineta Rahmabela Saputri, Hanifah Aski Amatullah, Febriana Kurniawati, Devi Indrayani, Ayu Hanifah Arroyani, Amara Riana Dewi, Ulia Sabila, Arum Sri Cahyaningsih, Devi Ismawati Munandar, Nurani Hidayah, dan Anissa Primaharani. Peta konsep meliputi 1. Sejarah, 2. Pengertian, 3. Konsep pembelajaran STEM, 4. Implementasi pembelajaran STEM, 5. Tujuan pembelajaran STEM, 6. Cara meningkatkan kemampuan STEM pada AUD, 7. Peran guru, 8. Penerapan STEM untuk AUD, 9. Kekurangan dan kelebihan. Sejarah STEM. Istilah STEM pertama kali ditemukan di Rhode Island School of Design atau RIDS untuk mencerminkan peran utama seni dalam desain dan sains. Salah satu pendiri awal, Georgette Yachman, menyebutkan bahwa STEM sebagai sains dan teknologi yang ditafsirkan melalui teknik dan seni, semuanya berlandaskan elemen matematika. Yang selanjutnya yaitu pengertian pembelajaran STEM. STEM merupakan singkatan dari Science, Technology, Engineering, Art, and Mathematics. STEM merupakan muatan pembelajaran yang menggunakan 5 ilmu pengetahuan, antara lain pengetahuan sains, teknologi, teknik, seni, dan matematika. Kelima ilmu tersebut secara menyeluruh saling berkaitan satu sama lain sebagai pola pemecahan masalah. Menurut Yachman dalam Mukminah dan Suryaningsih pada tahun 2020, pembelajaran dengan pendekatan STEM merupakan pembelajaran yang kontekstual di mana siswa akan diajak memahami fenomena-fenomena yang sedang terjadi di dekatnya. Hasil akhir dari penggunaan metode STEM yaitu peserta didik yang mengambil resiko serius, terlibat dalam pembelajaran pengalaman, bertahan dalam pemecahan masalah, merangkul kolaborasi, dan bekerja melalui proses kreatif. Sehingga metode STEM ini cocok ketika diterapkan dalam pembelajaran berbasis proyek atau yang biasa kita sebut dengan project based learning. Yang selanjutnya yaitu tentang konsep pembelajaran STEM. Konsep sains. Sains berasal dari kata Latin scientia yang berarti pengetahuan. Jadi, definisi sains ialah suatu cara untuk mempelajari berbagai aspek-aspek tertentu dari alam secara terorganisir, sistematik, dan melalui berbagai metode saintifik yang terbakukan. Sains adalah kegiatan pemecahan masalah yang dilakukan oleh manusia yang dimotivasikan oleh rasa ingin tahu tentang dunia sekitar dan keinginan untuk memahami alam tersebut, serta keinginan memanipulasi alam dalam rangka meluaskan keinginan atau kebutuhannya. Ruang lingkup sains terbatas pada berbagai hal yang dapat dipahami oleh indera. Indera tersebut antara lain penglihatan, sentuhan, pendengaran, rabaan, dan pengecapan. Atau dapat dikatakan bahwa sains itu pengetahuan yang diperoleh melalui pembelajaran dan pembuktian. Sains tidak hanya terkait dan diperuntukkan anak di sekolah lanjutan, tetapi bagi anak usia dini juga sangat perlu untuk dikenalkan, walaupun masih terbatas dan terkait dengan kehidupan keseharian anak. Sains pada anak usia dini dapat diartikan sebagai hal-hal yang menstimulasi anak untuk meningkatkan rasa ingin tahu, minat, dan pemecahan masalah, sehingga memunculkan pemikiran dan perbuatan seperti mengamati, berpikir, dan mengaitkan
antar konsep atau peristiwa. Selanjutnya, teknologi. Istilah teknologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu techne dan logos. Kata techne memiliki arti keterampilan, sedangkan logos berarti ilmu. Jadi, teknologi berarti ilmu yang mempelajari tentang keterampilan. Teknologi secara umum adalah ilmu yang berhubungan dengan alat atau mesin yang diciptakan untuk membantu dan mempermudah manusia dalam menyelesaikan masalah atau pekerjaan yang terdapat di dunia. Penggunaan teknologi oleh manusia dimulai dengan adanya pengubahan sumber daya alam menjadi berbagai macam alat-alat sederhana. Menurut Morrison, teknologi membantu memberdayakan anak dengan kemampuan teknologi yang tepat yang akan meningkatkan, memajukan, dan memperkaya pembelajaran serta meningkatkan kerjasama dengan orang tua. Contohnya email. Email adalah cara yang tepat untuk menjaga hubungan dengan orang tua dan memberikan informasi kepada mereka. Juga dapat membantu mereka memanfaatkan teknologi yang mereka miliki di rumah untuk membantu anak mereka belajar. Anak bisa dikenalkan dengan teknologi. Semua tergantung pada lingkungan sekitar yang memungkinkan. Jika anak telah dikenalkan dengan teknologi, anak akan lebih cepat menjadi individu yang kompeten dan mandiri. Karena teknologi sebenarnya memberi banyak manfaat untuk anak, termasuk menunjang kegiatan sekolah. Penggunaan teknologi harus sesuai dengan perkembangan anak dan sesuai dengan tema dan subtema dalam pembelajaran pendidikan anak usia dini. Pendidik bisa menggunakan pendekatan pembelajaran berbasis ICT. Saya Alviolinita akan menjelaskan lebih lanjut mengenai konsep yang ketiga, yaitu konsep engineering. Aspek engineering dalam pendekatan STEM adalah keahlian yang dimiliki seseorang untuk mengoperasikan alat atau benda atau merangkai sesuatu. Menurut Balik 2015, mengklasifikasikan aspek engineering merujuk pada aplikasi dari pengetahuan sains dan keterampilan dalam menggunakan teknologi dalam menciptakan suatu cara yang memiliki manfaat. Dalam engineering ini, teknik memecahkan masalahnya menggunakan berbagai bahan serta merancang dan menciptakan serta membangun sesuatu yang dapat difungsikan. Lalu dalam proses pembelajaran engineering ini menggunakan proses belajar berbasis proyek. Menurut Susanti dalam Altabani 2014, berdasarkan pengalaman yang ditemukan di lapangan, pelaksanaan metode pembelajaran proyek membuat kondisi kelas agak sulit dikontrol dan mudah terjadi keributan saat pelaksanaan proyek. Karena dengan adanya kebebasan anak, memberikan peluang bagi anak untuk ribut. Selain itu, pelaksanaan proyek membutuhkan waktu yang lebih banyak untuk pencapaian hasil yang maksimal. Oleh sebab itu, peran guru sangatlah penting dalam kegiatan proyek dalam menyediakan alat dan bahan yang sesuai dengan ratio anak. Aspek yang keempat yaitu aspek seni. Secara umum, seni adalah segala sesuatu yang diciptakan oleh manusia yang mendukung unsur keindahan dan mampu membangkitkan perasaan dirinya sendiri maupun orang lain. Berdasarkan dari definisi seni ini, seni adalah produk keindahan manusia berusaha menciptakan sesuatu yang indah dan membawa kesenangan. Lalu pembelajaran seni ini kegiatannya yang dapat dilakukan oleh anak pada saat pembelajaran yaitu lebih banyak melibatkan kemampuan motoriknya, khususnya motorik halus seperti membuat kolase, menggambar, mencoret sehingga menghasilkan sebuah karya seni. Menurut Ki Hajar Dewantara, yaitu seni adalah hasil keindahan sehingga dapat mempengaruhi perasaan seseorang yang melihatnya, dan seni merupakan perbuatan manusia yang bisa mempengaruhi dan menimbulkan perasaan indah. Yang selanjutnya yaitu konsep matematika. Konsep kelima yaitu konsep matematika. Matematika di sini
Kata matematika berasal dari bahasa Yunani kuno matema yang berarti pengkajian, pembelajaran, ilmu yang lingkupnya menyempit dan arti teknisnya menjadi pengkajian matematika. Kata sifatnya adalah matematikos, berhubungan dengan pengkajian, tekun belajar yang lebih jauh berarti matematis. Menurut Reis dalam Irsyad Farista, matematika adalah telaahan tentang pola dan hubungan suatu jalan atau pola pikir, suatu seni, suatu bahasa, dan suatu alat. Lalu menurut Dodke dan Chalker 2000, matematika adalah kemampuan untuk menciptakan hubungan-hubungan, dan untuk menjadi pemikir matematika anak-anak perlu diberikan kesempatan untuk menyelidiki, mengorganisasikan benda-benda konkret sebelum mereka dapat menggunakan simbol-simbol yang telah dikenalnya secara abstrak. Kesimpulannya, matematika di PAUD ini kegiatan belajar tentang konsep matematika melalui aktivitas bermain dalam kehidupan sehari-hari dan bersifat ilmiah. Pembelajaran matematika bagi anak perlu dikaitkan dengan hal yang nyata dan terkait langsung dengan aktivitas manusia. Anak-anak mempelajari matematika melalui hal-hal nyata terlebih dahulu sebelum memasuki wilayah matematika yang abstrak. Hal nyata itu berbentuk situasi kehidupan sehari-hari seperti alam sekitar, tempat anak bermain dan belajar. Hal nyata inilah tempat mulai pembelajaran matematika, sehingga anak-anak dapat melakukan aktivitas matematika yang merupakan proses pembelajaran, sehingga anak-anak mampu mengkonstruksikan konsep matematika ke dalam struktur kognitifnya melalui penemuan terbimbing. Implementasi pembelajaran sains. Pembelajaran sains untuk anak usia dini difokuskan pada pembelajaran mengenai diri sendiri, alam sekitar, dan gejala alam. Beberapa percobaan sains yang dilakukan di sekolah antara lain 1. Percobaan gunung meletus 2. Percobaan kapur melapu 3. Percobaan air mancur 4. Percobaan busa 5. Percobaan telur mengambang 6. Percobaan mengembang tanpa meniup 7. Percobaan kapur barus terapung 8. Percobaan jagung menari. Implementasi teknologi. Istilah teknologi dalam pembelajaran anak usia dini mengacu pada penggunaan peralatan dan pengembangan motorik. Contoh permainan teknologi untuk anak usia dini diantaranya 1. Bermain peran gawai jadul 2. Bermain game edukatif dengan gawai 3. Bermain dengan teknologi non-elektronik seperti alat tulis, alat laboratorium khusus anak usia dini, dan sebagainya. Untuk alat tulis dapat berupa pensil, ballpoint, penghapus, dan lain-lain. Sedangkan untuk alat laboratorium dapat berupa gelas ukur. Berikut adalah contoh kegiatan engineering. Yang pertama, pada kegiatan mencuci kain perca. Pada kegiatan ini, anak-anak menjadi tahu cara mencuci, mengucek, menyikat, serta membilas. Kegiatan yang kedua, menggelindingkan bola melalui bambu. Pada kegiatan ini, anak-anak menyusun bambu dengan baik serta bekerja sama dengan kelompok. Kegiatan yang ketiga, menanam cabai. Pada kegiatan menanam cabai, anak-anak mengolah tanah sebagai media dengan mencampur tanah dengan sekam dan pupuk. Kemudian kegiatan yang terakhir ada membuat kue tradisional kacipo. Pada kegiatan ini anak-anak mengetahui cara yang digunakan seperti teknik mengolah santan dan lain-lain. Selanjutnya yaitu contoh kegiatan art. Yang pertama ada kolase dari manik-manik, kemudian mewarnai gambar alam sekitar, melukis pemandangan, finger painting, melipat origami, membentuk dari tanah liat atau plastisin, menari, dan bermain berbagai macam alat musik. Yang selanjutnya ada mathematics. Pelatihan matematika untuk anak diberikan sesuai dengan tahap perkembangannya. Misalnya, anak mampu membedakan dari setiap angka
geometri bentuk, dan lain-lain. Contoh kegiatan untuk pembelajaran matematika anak usia dini. Yang pertama, mengurutkan gambar dari yang terkecil hingga ke yang terbesar. Kemudian yang kedua, menghitung bola yang ada di kotak. Yang ketiga, membuat bentuk menggunakan plastisin. Nah, hal ini mengajarkan anak tentang geometri bentuk. Kemudian, saya akan menjelaskan tujuan pembelajaran STEM. Yang pertama adalah meningkatkan kemampuan memecahkan masalah pada anak. Anak akan memiliki pertimbangan yang matang dalam mengambil keputusan di saat menerima informasi atau dalam menemukan masalah. Kemudian yang kedua adalah memupuk rasa syukur terhadap Tuhan. Dalam pembelajaran STEM, anak akan mempelajari sains, engineering, dan lain sebagainya yang merupakan ciptaan dari Tuhan. Yang ketiga adalah menumbuhkan sikap ingin tahu terhadap hal-hal di sekitarnya. Karena di dalam pembelajaran STEM, anak akan sering ditanya oleh guru tentang apa, dan itu akan menumbuhkan rasa ingin tahu yang tinggi pada anak. Yang keempat adalah membantu anak agar mampu menggunakan teknologi sederhana, contohnya seperti gunting, skop, dan sebagainya. Yang terakhir adalah mampu menerapkan konsep sains dalam kehidupan sehari-hari yang dimaksudkan untuk membantu anak memecahkan masalah yang dihadapinya. Selanjutnya adalah bagaimana cara meningkatkan kemampuan STEM pada anak usia dini. Yang pertama adalah motivasi anak untuk memperhatikan sekitarnya. Sebagai seorang tenaga pendidik, sebaiknya membiasakan diri untuk mengajak anak memperhatikan hal-hal di sekitarnya, seperti perubahan kain yang kering menjadi basah saat terkena air, atau pertumbuhan biji kecambah. Yang kedua adalah motivasi anak untuk menyampaikan hal yang mereka lihat dan lakukan. Tanya anak terhadap apa yang mereka lakukan atau mereka lihat. Tanyakan secara detail seperti warna, tekstur, bentuk, dan sebagainya. Yang ketiga adalah ajukan pertanyaan apa daripada mengapa. Mengapa pertanyaan apa lebih dianjurkan daripada mengapa? Karena pertanyaan apa lebih mudah dipahami oleh anak. Untuk menggali perkembangan bahasa pada anak, akan lebih baik jika menggunakan bahasa-bahasa yang mudah dipahami anak. Ingat untuk mendiskusikan jawaban anak lebih lanjut. Yang keempat adalah menghitung dengan cara one-to-one correspondence atau pemahaman bahwa 1 sama dengan 1 objek, 2 sama dengan 2 benda, 3 sama dengan 3 benda, dan seterusnya. Guru dapat meminta anak untuk mengumpulkan 5 bola untuk diluncurkan pada papan, atau dengan menuangkan 3 sendok deterjen untuk dilarutkan ke dalam air, dan lain sebagainya. Yang terakhir, mohon maaf tidak dicantumkan di dalam slide karena kesalahan saya, adalah ajak anak untuk membayangkan ruang di sekitar. Mintalah anak untuk membayangkan sesuatu yang pernah dilihatnya, seperti saat mereka berkunjung ke kebun binatang. Guru bisa menanyakan seberapa jauh tempat itu, lalu apa saja yang mereka lihat. Dengan begitu, hubungan antara keterampilan spasial dan keterampilan STEM mulai kelihatan. Untuk selanjutnya adalah peran guru. Peran guru adalah sebagai fasilitator, inspirator, motivator, imajinasi, kreativitas, empati sosial, tim kerja, serta pengembangan nilai-nilai karakter. Guru juga merupakan empati sosial untuk siswa. Guru sebagai fasilitator, ia bertugas memfasilitasi pembelajaran yang berlangsung pada diri peserta didik sehingga mereka memperoleh pengalaman belajar yang nyata dan otentik. Kemudian, guru sebagai inspirator memilih melakukan tindakan yang sangat strategis, yaitu bagaimana ia mampu memberikan perspektif yang mencerahkan. Kemudian, guru sebagai motivator, artinya
Guru sebagai pendorong siswa dalam rangka meningkatkan kegairahan dan pengembangan kegiatan belajar siswa. Selanjutnya, guru yang imajinatif sangat diperlukan karena guru sebagai pendidik di sekolah diharapkan dapat memberikan stimulasi yang tepat yang merangsang anak sehingga anak dapat memainkan imajinasi dan dapat membuat anak berpikir lebih kreatif. Guru yang kreatif juga sangat diperlukan dalam hal ini karena guru yang kreatif dapat menciptakan pembelajaran yang menarik sehingga anak didik akan dengan antusias untuk mengikuti pembelajaran tersebut. Guru juga harus dapat mengembangkan nilai-nilai karakter pada diri siswanya, karena hal-hal di ataslah tidak dapat digantikan oleh teknologi yang semakin canggih saat ini. Guru dapat mengajarkan hal-hal sederhana untuk membangun sosial mereka, bagaimana ia bersosialisasi, bagaimana mereka saling menghargai, dan lain sebagainya. Untuk selanjutnya adalah peran guru menurut Usman. Peran guru menurut Usman yang pertama adalah guru sebagai mediator dan fasilitator. Sebagai mediator, guru hendaknya memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai media pendidikan. Sebagai fasilitator, guru mampu untuk menyediakan sumber belajar yang baik agar tercapai tujuan dari proses belajar mengajar. Jadi di sini, selain guru harus menyiapkan media pembelajaran yang sebaik-baiknya, guru juga harus paham mengenai media pembelajaran tersebut, sehingga tujuan dari proses belajar mengajar dapat tercapai semaksimal mungkin. Yang kedua, guru sebagai demonstrator. Guru hendaknya mampu menguasai media, bahan, atau materi yang akan digunakan dalam pembelajaran agar dapat disampaikan dengan baik kepada anak didiknya. Sebelum guru mendemonstrasikan kepada anak didiknya, guru harus benar-benar paham apa yang akan mereka sampaikan, sehingga nantinya anak-anak dapat menyerapnya dengan baik dan melaksanakan kegiatan tersebut dengan sebaik mungkin. Yang ketiga, guru sebagai pengelola kelas. Guru hendaknya mampu mengelola kelas dan menciptakan suasana yang nyaman dan menyenangkan di dalam kelas. Di sini, guru harus benar-benar menciptakan suasana kelas yang nyaman, sehingga anak didik akan merasa betah dan dapat melaksanakan kegiatan belajar mengajar dengan semaksimal mungkin, dan mereka akan merasa nyaman. Yang terakhir adalah guru sebagai evaluator. Guru akan memberikan evaluasi di setiap akhir proses kegiatan belajar. Evaluasi di sini sangatlah diperlukan untuk menjadi bahan perbaikan atau bahan evaluasi di semester depan, sehingga kegiatan atau proses belajar mengajar dapat diperbaiki di semester berikutnya. Baik, selanjutnya yaitu penerapan pembelajaran STEM untuk pembelajaran AUT. Yang pertama itu adalah exploration atau eksplorasi. Nah, di tahap awal ini anak diberikan kesempatan untuk mengeksplorasi alat dan bahan yang ada di sekitarnya. Nah, anak ini diberikan kesempatan untuk bisa berkomunikasi atau mengeksplor benda-benda yang ada di sekitarnya dengan indera, penglihatan, pendengaran, perabaan, dan lain sebagainya, sehingga mendorong rasa ingin tahu anak dan mendorong anak untuk bertanya. Nah, di sini guru bisa mendukung dengan melakukan invitasi atau penataan benda-benda, alat, dan bahan yang ada, sehingga anak itu tertarik. Benda-benda tersebut ditata sedemikian rupa agar anak menarik dan mau mempelajarinya dan mengeksplornya. Kemudian yang pada tahap kedua yaitu extend atau penyelidikan keselanjutan. Nah, di tahap ini anak diajak guru untuk melakukan penyelidikan dan tantangan untuk memecahkan masalah yang ada. Di kegiatan ini
Anak bisa diajak lebih lanjut, bisa ditantang, bisa melakukan investigasi lebih lanjut agar anak bisa menjawab masalah-masalah yang ada di sekitarnya. Anak juga bisa menyelesaikan masalah-masalah yang ada di sekitarnya. Di sini juga anak diberikan bahan-bahan yang ada seperti ranting, daun, dan barang-barang bekas lainnya yang bisa dimanfaatkan agar dibentuk sesuatu yang baru. Di sini anak diberikan kesempatan untuk menyelidiki, menemukan, mengeksplorasi, dan berkreasi dengan bahan yang ada bersama teman-temannya maupun sendiri. Dan yang ketiga ada engage atau mengikut sertakan. Di tahap ini guru terus mengajak anak agar terus terlibat aktif dalam pembelajaran. Guru diharapkan bisa terus mengasah dan memancing anak agar bisa terus aktif dalam pembelajaran. Yang terakhir adalah evaluate atau evaluasi. Di tahap terakhir ini, guru menyediakan waktu untuk refleksi atau penilaian bersama agar pembelajaran selanjutnya bisa lebih baik. Jadi, sebelum pembelajaran berakhir, guru dan murid akan melakukan kegiatan penutup berupa refleksi atau evaluasi bersama setelah kegiatan yang dilakukan itu telah selesai, agar kedepannya kegiatannya bisa lebih baik lagi. Kelebihan STEM. 1. Membuat anak lebih bisa mengandalkan cara berpikir kritis dan analitis. 2. Menjadikan anak memiliki wawasan yang luas. 3. Anak lebih mudah menyelesaikan masalah. 4. Kolaborasi atau kerjasama bisa membuat anak lebih efektif. 5. Anak mendapatkan pengalaman belajar yang lebih bermakna dengan mendorong anak melakukan kegiatan mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, menalar atau mengasosiasi, dan mengkomunikasikan. Yang keenam, mendorong anak mencari tahu dari berbagai sumber melalui observasi dan bukan hanya diberitahu. Kekurangan STEM. 1. Adanya pembelajaran STEM membuat anak cenderung kurang menghargai mata pelajaran lainnya. 2. Istilah-istilah pada pembelajaran STEM kadang susah dimengerti oleh anak. 3. Guru harus selalu mencari informasi yang akurat agar bisa menjelaskan kepada anak sesederhana mungkin agar dapat dimengerti anak dengan baik. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.